Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang stoikiometri larutan, teorinya dengan asam basa. Kemarin sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang teori-teori asam basa dan juga analisa kimia kuantitatif berdasarkan stoikiometri larutan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis perhitungan derajat keasaman, maka kita akan memprediksi trayek pH menggunakan berbagai macam indikator pH. Mari kita share screen terlebih dahulu materi tentang penentuan pH berdasarkan trayek pH. Nilai pH dapat diukur dengan pH meter atau indikator asam basa. Kisaran pH yang menyebabkan indikator berubah warna kita sebut sebagai trayek pH. Bila pH kurang dari trayek pH, maka indikator akan menunjukkan warna asamnya. Bila pH lebih besar daripada trayek pH, maka indikator akan menunjukkan warna basahnya. Kita memiliki beberapa senyawa untuk menjadikan indikator. Ada metil merah yang memiliki trayek pH-nya sekitar 4,2 hingga 6,3 dan warnanya ada perubahan warna dari merah ke kuning. Brom-timol biru, trayek pH-nya sekitar 6,0 hingga 7,6 dengan perubahan warnanya dari kuning menjadi biru. Ada phenolphthalein sekitar 8,3 hingga 10, di mana warnanya tak berwarna hingga merah, dan alizanin kuning sekitar 10,1 hingga 12 dengan perubahan warnanya adalah kuning menjadi merah. Nah, ada beberapa indikator yang ada di atas menunjukkan jika kita menggunakan indikator metil merah yang mempunyai trayek pH 4,2 hingga 6,3 dengan perubahan warna dari merah ke kuning. Oleh karena itu, indikator warna perubahan merah jika diteteskan pada kondisi pada larutan yang mempunyai 4 kurang dari 4,2 untuk pH-nya dan akan berwarna kuning jika diteteskan pada larutan dengan pH lebih besar daripada 6,3. Pada pH 4,2 hingga 6,3, warna metil merah ada campuran warna merah dan kuning, yaitu seperti jingga. Oke, kita beberapa punya contoh soal. Saya akan tunjukkan beberapa saja. Nah, suatu larutan X memberikan warna kuning dengan indikator metil merah, serta memberikan warna biru dengan indikator BTB atau brom-timol biru. Sementara itu, indikator PP tidak berwarna. Perkirakan nilai pH larutan tersebut. Oke, mari kita kerjakan ya. Di mana larutan X mempunyai pH kuning untuk indikator warna merah. Kita bikin dulu suatu garis bilangan. Ya, garis bilangan kita catat dulu. Misalkan garis bilangannya di sini warnanya hitam ya. Terus infokan bahwa 4,2 di sini 6,3, kemudian di sini ada 6,0, di sini 7,3, kemudian BTP 8,3, di sini 10. Oke, kita lihat indikator untuk metil merah
warnanya kuning. Berarti kuning itu ini ya. Kuning itu adalah punyanya 6,3. Berarti 6,3 itu ke arah kanan. Dari atas ke arah kanan. Oke. Terus untuk BTP warnanya biru. Nih, lalu itu 7,6 juga ke arah kanan. Ini ya. Ini 7,6. Lalu dia ke arah kanan. Kemudian sementara itu indikator PP tidak berwarna. Tidak berwarna itu berarti yang bagian ini. Punyanya 8,3. Berarti sebelah kirinya. Berarti daerah sebelah sini. Nah, kira-kira mana yang dilalui oleh tiga garis bilangan tersebut? Gitu kan? Berarti part ini ya. Berarti pH ya di antara 7,6 hingga 8,3. Ya. Itu perkiraan nilai pH larutan tersebut. Oke, kita contoh lagi. Kalau pengerjaan ini harus kita mulai dengan garis bilangan. Kita bikin garis bilangannya. Larutannya memberikan warna merah untuk indikator metil merah. Metil merah itu kan berarti 4,2, 6,3. Memberikan warna kuning PTB. PTB itu adalah 6,0 hingga 7,6. Memberikan PP tidak berwarna. Ya, 3 dan 10. Kita beri informasi bahwa merah untuk metil merah berarti 4,2 ini, terus warna merah metil merah juga ya, juga memberikan warna kuning BTB. Kuning BTB. Oke, berarti di sini ada 6 dan terakhir tidak berwarna untuk PP phenolphthalein 8,3 seperti ini. Nah, sekiranya yang dilalui oleh ketiga garis bilangan itu kan berarti kan daerah ini ya, maka pH-nya dipastikan yaitu kurang dari 4,5. Begitu caranya ya. Jadi Anda kalau ada soal mengenai indikator dan trial pH, maka cara pengerjaannya adalah menggunakan garis bilangan, bantuan garis bilangan. Oke, ada contoh soal 12, Anda bisa mengerjakan untuk limbah 1, limbah 2, itu hasil pengujian di atas, kira-kira pH-nya berapa. Oke, berikutnya adalah hidrolisis garam. Kita sudah masuk ke bagian stoichiometri larutan lagi. Hidrolisis garam. Kita tahu bahwa garam itu merupakan campuran dari asam dan basa. Jika suatu garam dilarutkan ke dalam air, maka yang akan terurai menjadi ion-ionnya. Ion yang berasal dari asam dan basa lemah, asam dan basa lemah, akan mengalami hidrolisis, menghasilkan ion H+ plus dan ion OH-. Sehingga larutan garam tersebut dapat bersifat asam dan basa. Ketika yang merupakan lemah itu adalah bagian anionnya bertemu dengan H2O, maka kita akan menghasilkan Ha dan bersifat basah. Karena yang dihasilkan adalah ion OH-, maka dia sifatnya basah. Kalau ternyata yang lemah adalah bagian kationnya,
bertemu dengan H2O, maka dia akan menghasilkan MOH dan ion hidrogen H+. Sehingga kalau dia menghasilkan ion hidrogen H+, maka dia sifatnya adalah asam. Kalau ion-ion itu berasal dari asam atau basa kuat, maka dia tidak bisa mengalami hidrolisis. Jadi, dari sini kita sepakati bahwa yang mengalami hidrolisis itu adalah yang lemah. Sekarang asam kuat itu ada 6, yaitu ada HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, dan HClO4. Itu asam kuat. Kalau basa kuat, ya, ada Lina, kawin, Robi, CS untuk golongan pertama. Golongan kedua ada bebek, makan, mangan cacing, seret banget. Ya, jadi yang saya tulis di ini adalah merupakan bahasa kuat dan asam kuat. Berarti yang tidak saya tulis berarti dia merupakan yang lemah. Dan cenderung kalau dilarutkan ke dalam air, maka dia akan menghasilkan hidrolisis. Oke, kita coba ya. Contoh soal 13 ini. Tuliskan reaksi hidrolisis untuk garam CH3COONA. Sehingga kalau kita uraikan terlebih dahulu, maka dia akan menjadi CH3COO ditambah dengan Na plus. Nah, berarti ini merupakan asam lemah, ini merupakan basa kuat. Berarti siapa yang akan mengalami hidrolisis, gitu kan? Yang mengalami hidrolisis itu adalah yang bagian lemah. Berarti CH3COO-nya. Maka CH3COO ketambahan H2O, maka dia akan menghasilkan CH3COOH ditambah OH min. Sehingga kalau dia menghasilkan ion OH min, maka CH3COONA ini sifatnya adalah basa. Gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. Untuk yang B, NH2SO4. Kalau kita uraikan, berarti kan 2 kali NH4 plus ditambah SO4 2 min. Berarti NH4 plus itu adalah basa lemah, SO4 2 min ya adalah asam kuat. Berarti yang lemah siapa? Yang lemah itu adalah yang basah. Sehingga dari NH4 plus ditambah H2O menjadi NH4OH ditambah H plus. Maka ion hidrogen akan dihasilkan sifatnya adalah asam. Gitu ya, sifatnya adalah asam. Oke, berikutnya adalah AlCN3, aluminium cyanida. Nah, dua-duanya ini kita lihat bahwa Al 13 tambah 3CN min. Ya, sama-sama basa lemah dan asam lemah. Maka kita simpulkan bahwa NH4, sorry, Al 13 ditambah H2O akan menghasilkan AlOH3 plus H plus dan Cn-nya ditambahin H2O
akan menghasilkan HCN ditambah OH-. Sehingga di sini akan menghasilkan H plus dan OH-. Makanya nanti akan tergantung berapakah besar nilai Ka dan nilai Kb-nya. Jadi di sini berdasarkan nilai Ka sama nilai Kb. Jika nilai Ka dan nilai Kb, Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka dia asam. Kalau nilai Ka sama dengan nilai Kb, dia netral. Kalau nilai KA-nya lebih kecil daripada nilai KB, berarti dia basah. Gitu ya. Oke. Jadi ini Anda harus bisa menguraikan tentang reaksi hidrolisis untuk garam itu sendiri. Berikutnya adalah kombinasi. Jadi kalau hidrolisis garam itu kan asalnya dari mana? Perpaduan apa? Kalau dia kuat sama kuat, maka dia akan menjadi netral. Kalau dia asam kuat ketemu basa lemah, berarti sifatnya adalah yang kuat asamnya. Berarti nanti yang dicari adalah ion H+, ya, ion hidrogen, di mana rumusnya adalah akar dari Kw per Kb dikalikan konsentrasi M plusnya, ya, konsentrasi dari eh, garamnya itu sendiri. Kalau asam lemah ketemu basa kuat, maka sifatnya yang basah yang menjadi benang, carinya adalah OH-. Maka akar dari Kw per Ka, karena yang lemah kan asam, maka Ka dikalikan dengan apa? Anionnya, konsentrasi garamnya. Ya, karena yang terhidrolisis itu adalah salah satu, maka kita sebut sebagai hidrolisis sebagian. Kalau asam lemah ketemu basa lemah, maka yang tergantung adalah nilai Ka semakin nilai Kb. Maka kita akan bisa mendapatkan besarnya ion H+, plus dan hidrolisisnya adalah hidrolisis total. Oke, contoh soal ke-14. Kita coba yang di nomor satu, ya. Jika 66 miligram amonium sulfat MR-nya 132 dilarutkan air hingga terbentuk 500 mili larutan, berapakah pH larutan yang terbentuk? Amonium sulfat kan tadi NH42SO4. Berarti kan tadi 2NH4 plus ditambah SO4 2 mil. Gitu ya. Oke, berarti dia akan mengalami atau perpaduannya di sini adalah basah lemah ketemu asam kuat. Sehingga nanti kita bisa mencari berapakah ion H plusnya, karena yang kuat adalah yang asam. Ya, berarti ion H plus akar dari Kw per Kb kalikan molaritas garamnya. Berarti kalau kita lihat KW itu kan 10 pangkat min 14. KB-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, molaritas garamnya itu kan berarti 66 kali 10 pangkat min 3. Karena ini harus dijadikan gram, dibagi dengan 132, dikali dengan 1000 per 500. Karena yang mengalami hidrolisis itu NH4 dan ini sebanyak 2, maka jangan lupa dikalikan 2 di sebelah sini. Ya, valensinya harus ditulis. Sehingga kita bisa kerjakan 500 sama ini adalah 2. 2 sama ini ya base. 66 sama 132 ini 2. Ini sama ini habis. Ya, berarti hanya tinggal 10 pangkat min 14
ditambah 10 pangkat min 3 berarti 10 pangkat min 17. Dikurangi 5 berarti 10 pangkat min 12 ya. Berarti sama dengan akar dari 10 pangkat min 14, 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 5. Sama dengan akar 10 pangkat min 12. Ya toh? Berarti sama dengan 10 pangkat min. Nah, kalau H plusnya adalah 10 pangkat min 6, ya, maka pH-nya adalah min log ion H plus. Min log 10 pangkat min 6. Maka pH-nya sama dengan 6. Gitu ya. Itu adalah cara untuk nomor satu. Sekarang kita kerjakan yang nomor 3. Campuran berikut ini menghasilkan garam terhidrolisis sebagian. Jadi hanya satu saja. Dan yang bersifat basa. Agar dia yang bersifat basa, kombinasinya harus yang kuat adalah basanya. Harus asam lemah ketemu dengan basa kuat. Oke, kita lihat yang A. Perpaduannya adalah asam lemah tapi sama garamnya. Berarti belum cocok. Ya. Yang B, asam HCl dan NaOH. Kuat ketemu kuat, berarti bukan hidrolisis garam. Yang C, HCl dengan NH4OH. Asam kuat ketemu basa lemah, nggak boleh. Kan kombinasinya harus asam lemah ketemu basa kuat. Yang D, CH3COH sama NaOH. Asam lemah ketemu basa kuat. Oh, bisa yang D nih. Yang E, kita lihat CH3COH dengan Na4OH. Nah, ini kan asam lemah ketemu basa lemah. Berarti jawabannya yang D. Berarti kita harus melihat senyawanya dulu sebelum kita hitung. Ya, kombinasi-kombinasi itu yang harus kita pastikan benar. Oke, itu adalah hidrolisis garam. Selebihnya nanti Anda bisa menghitung sendiri. Berikutnya adalah larutan penyangga atau biasanya kita sebut sebagai buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH pada batas-batas tertentu, pengeceran penambahan ion H+ dan atau penambahan OH- relatif tidak merubah pH larutan penyangga. Meskipun perubahan pH itu sangat kecil. Hal ini disebabkan karena ion H+ dan OH- yang ditambahkan ditangkap oleh partikel-partikel zat terlarut. Terdapat dua jenis larutan penyangga sebagai berikut. Yang pertama adalah buffer asam. Larutan mengandung asam lemah dengan basa konjugasinya, di mana kita sebut sebagai basa konjugasi yang disediakan oleh garam. Jadi ada asam lemah ketemu dengan garamnya, ya, di mana CH3CO- disediakan oleh garamnya. Bila sedikit asam atau basa ditambahkan ke dalam larutan buffer asam, maka ion H+ dari asam dan ion OH- dari basa akan ditangkap oleh partikel zat larut menurut sebagai berikut. Jadi CH3CO- akan menangkap H+, jadinya CH3COH, CH3COH ditambah dengan OH- menjadi CH3CO- ditambah H2O. Konsentrasi H+ untuk larutan buffer asam di mana ion H+ dan Ka akan sama dengan konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah dibagi dengan mol asam konjugasi dikalikan valensinya. Nah, kalau buffer basah, berarti untuk yang basa lemah ketemu asam konjugasinya. Contohnya adalah Na4OH dengan Na4+. Ini kan garamnya, ini kan basa lemahnya. Sehingga kalau misalkan ditambahin dengan beberapa sedikit asam atau basa, maka terjadi reaksi ini. NH3 ketambahan H+ jadinya NH4+, NH4+ ketambahan OH- jadinya NH3 plus H2O. Di mana OH-nya adalah sama dengan Kb dikalikan mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi.
Sebanyak 25 mili larutan NH3 0,1 molar, Kp-nya 10 pangkat min 5 dicampurkan dengan 25 mili larutan NH42 SO4 0,05 molar. Tentukan pH larutannya. Jadi kalau kita bikin reaksinya terlebih dahulu, ya, berarti di sini ada NH3 ditambah dengan NH4 dua kali SO4. NH3-nya di sini adalah 0,1 molar, 25 mili. Yang satunya di sini ada 0,05 molar, 25 mili. Yes. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya yang seperti di atas ini. Kita cari OH-nya ya. Karena perpaduan basa lemah dengan asam konjugasinya, maka maka kita maka kita akan menjadi 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 0,1 kalikan 25 mili dibagi 0,05 kalikan 25 dikalikan valensinya. Valensinya itu kan 2. Sehingga kita coret 25 sama 25. 0,05 kalikan 2 itu kan sama dengan 0,1 ya. Ini sama, ini sama, ini sama. Berarti tinggal 10 pangkat min 5. Sehingga POH sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan min log 10 pangkat min 5. Jawabannya di sini pH. POH-nya adalah 5. Jadi kalau dicari pH-nya berarti kan 14 min POH. Berarti 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Itu adalah jawaban untuk contoh soal larutan penyangga ini. Nah, bagaimana dengan larutan penyangga? Kalau kita disuruh memprediksi apakah dia buffer apa tidak, gitu ya. Cara langsungnya, kalau dia merupakan bagian dari asam lemah ketemu dengan garamnya, itu adalah cara langsungnya. Tapi kalau cara tidak langsungnya, kita dipertemukan salah satunya yang lemah dan yang salah satu harus kuat. Kalau dia tidak kuat, berarti nanti dia hidrolisis garam. Nah, tapi yang lemah itu harus bersisa. Harus bersisa. Jadi asam lemah ketemu basa kuat, tapi yang lemah ini harus sisa. Basa lemahnya juga harus yang sisa. Artinya NaOH sama HCl di sini harus habis. Gitu. Ya. Oke, kita lihat contoh soal nomor 15. Saya tunjukkan salah satunya saja yang A. 50 mili CH3COH 0,2 molar dan 50 mili NaOH 0,1 molar. Berarti kan yang CH3COH-nya ditambahin dengan NaOH. Mula-mulanya kan berarti 50 mili kalikan 0,2. Ini dengan 0,2 molar. Berarti kan 2 kali 5 berarti kan 10 milimol ya. NaOH-nya berarti 50 mili kalikan 0,1 molar. Berarti kan 5 milimol. Nah, berarti yang sisa yang mana? Kalau kita lihat yang menjadi paling sedikit untuk limiting reaktannya itu kan mula-mula dibagi dengan koefisien. 10 bagi 1, 10, 5 bagi 1, 5. Berarti yang paling terkecil adalah yang kita gunakan sebagai limiting reaktan. Berarti sini 5 milimol, sini 5 milimol. Nah, kalau kita lihat teruskannya, berarti ya CH3COONA ditambahin H2O. Sini 5, sini 5. Berarti sini ada 5, habis sini 5, sini 5. Nah, yang sisa itu siapa? Yang sisa kan ini dan ini.
Ini adalah asam lemah ketemu dengan garamnya. Kalau yang sisa perpaduan antara asam lemah dengan garamnya, maka dia dikatakan sebagai larutan penyangga atau buffer. Jadi OA ini adalah merupakan penyangga, gitu ya, merupakan penyangga. Contoh yang B. Kalau kita lihat yang B itu kan 50 kalikan 0,2 itu kan 10, 100 kalikan 0,1 itu juga 10. Jadi kalau mula-mulanya sama-sama 10, ya, kemudian reaksinya berarti kan sini 10, sini 10. Habis ya. Nah, kalau habis di bagian reaktannya dan dia merupakan kombinasi antara asam lemah ketemu dengan basa kuat, maka dia kita hitung melalui hidrolisis garam. Jadi hidrolisis garam itu jika asam dan basanya itu sama-sama tepat habis bereaksi, ya, tepat habis bereaksi. Jadi yang B itu bukan larutan penyangga, gitu ya. Oke, kita lihat yang C. 10 mili dengan 0,1 molar berarti kan 1 milimol. Jadi 100 mili dengan 0,1 molar berarti kan 10 milimol. Berarti kira-kira mana yang sisa antara 1 dengan 10? Yang sisa kan berarti nanti 10 ya. Nah, yang sisa ini kamu telisik siapa? Oh, NH3. Basa lemah. HCl tadi siapa? Oh, asam kuat. Oh, kalau basa lemah yang sisa ya jelas dia merupakan buffer. Buffer apa? Buffer basa. Karena yang lemah adalah basanya. Gitu ya caranya. Nah, saya sudah memberikan beberapa contoh soal. Silakan untuk dikerjakan. Contoh soal 16 dan contoh soal 17. Nanti jika ada pertanyaan, bisa kita bahas di kelas offline atau kelas online berikutnya. Terima kasih atas pertemuan pada materi reaksi reduksi oksidasi dan juga stoikiometri larutan. Semoga infonya bermanfaat. Silakan untuk dipahami lagi. Jika ada pertanyaan, saya sangat terbuka untuk menerima pertanyaan dan saya bersedia untuk memberikan jawaban. Saya tutup pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.